Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Teman-teman sekalian, semoga kita selalu diberi kesehatan zahir dan batin ya, dimudahkan segala urusan, dilancarkan rezeki kita. Dan kita berharap kepada Allah semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kita melanjutkan kembali ngaji kita, yaitu tentang kitab Ar-Raddul Jali fi Nasabi Bani Alawi ya. Jadi kitab nasab tentang keluarga Bani Alawi, di mana kemarin kita itu menerangkan bahwasannya Sayyidina Ali itu punya anak 35 ya. 33 dari istri yang lain, 2 dari Sayyidatina Fatimah binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapa saja anak laki-laki dari ke-35. Jadi meskipun 35 jumlahnya, tapi di sini para ahli nasab tidak banyak mencatat. Jadi yang tercatat hanya beberapa orang saja, gitu ya. Ini yang pertama itu adalah Al-Hasan wal Husin. Jadi Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin dan Muhassin. Jadi bukan Muhsin tapi Muhassin di sini. Kalau di sini nulisnya adalah Muhassin. Mata saghiran ummuhum Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Jadi dari Siti Fatimah itu sebenarnya ada 3 orang. Dari Siti Fatimah, jadi Sayyidina Ali itu dengan istri beliau yang tercinta yaitu Sayyidatina Fatimah Az-Zahra alaihissalam itu punya anak 3, tapi yang hidup cuma 2, itu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Al-Hasan wal Husin. Al-Hasan al-Husin gitu. Yang ketiga Muhassin atau Muhsin. Yang ketiga ini disebut wafat saat kecil, ya, wafat saat kecil. Dan ini ya keterangan mengenai Muhsin ini atau Muhassin ini dalam kitab Al-Jamharah, terus Al-Majidi karangan Al-Umari ya, terus At-Tabyin karangan Ibnu Qudamah, terus Syafiyud Dhahirah juga ada, dan Syarhul Mumarrid juga ada. Nah, kenapa di sini juga dikatakan di sini Sayyidatina Fatimah Zahra itu juga disebut dengan Al-Battul ya, jadi Sayyidatina Fatimah Zahra Al-Battul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, yang nomor 4, jadi dari istri yang lain, Sayyidina Ali dari istri yang lain itu punya anak 1 Muhammad Al-Akbar. Jadi yang keempat namanya Muhammad Al-Akbar, dikenal dengan sebutan Abul Qasim. Muhammad Al-Akbar Asy-Syahir bibni Al-Hanafiyah. Jadi Muhammad Al-Hanafiyah. Jadi biasanya dikenal dengan sebutan dalam kitab-kitab sejarah, kitab-kitab nasab disebut dengan Muhammad Al-Hanafiyah gitu ya. Kenapa? Karena memang ibunya beliau itu dari keluarga Al-Hanafiyah gitu ya. Jadi ibu beliau itu dari Bani Hanifah. Jadi dikatakan nama ibu beliau itu adalah Khulah binti Ja'far bin Qais bin Muslimah min Bani Hanifah. Jadi kalau orang dulu teman-teman ya, orang dulu itu nama perempuan itu nama laki-laki gitu. Contoh contoh di sini Muslimah. Muslimah ini laki-laki nih. Bukan perempuan nih. Hanifah, Bani Hanifah. Makanya ada istilahnya itu kalimatnya itu muannas tapi artinya adalah mudzakkar. Nah, dari Muhammad Al-Hanafiyah ini banyak wallahu aqibun, punya keturunan gitu. Nah, Muhammad Al-Hanafiyah ini meninggal tahun 80 Hijriah, dan umur beliau sab'ina aman, umur 70 tahun. Yang nomor 5 itu Abbas, yang nomor 6 Utsman, yang nomor 7 Ja'far, yang
Abbas, Utsman, Ja'far ini meninggal bersama dengan Sayyidina Husain. Jadi ketika Sayyidina Husain berperang di Karbala ya, berperang di Karbala itu beliau ikut berperang juga kan, saudara ya, saudara akhun lium kan ya, akhun liab. Beliau ikut perang di Karbala dan beliau meninggal juga di Karbala. Nah, ibu beliau itu siapa? Ummu Banin, jadi disebut Ummu Banin. Ummu Banin putra dari Hazam bin Khalid dari bangsa Kilab. Jadi dari bangsa Kilabiyah. Di sini dikatakan, alhamdulillah, dari bangsa Kilab ya. Dari keluarga Kilab, keturunan Kilab maksudnya. Di atasnya di atasnya Bani Quraisy. Yang kedelapan Ubaidillah. Ubaidillah itu dibunuh oleh Al-Mukhtar bin Abi Ubaid. Jadi di sini keterangannya qatalahu Al-Mukhtar bin Abi Ubaid. Di sini teman-teman ya, Ubaidillah ini Ubaidillah mukabbiran wasabut taskir. Oh, ada yang mengatakan Abdullah, ada yang mengatakan Ubaidillah gitu ya. Jadi dalam karangan, dalam kitab nasab Quraisy, Ibnu Hazm, Al-Jamharah, Al-Umari, Al-Majidi, Al-Asili, Ibnu Toktoki keterangannya ya. Jadi yang benar itu Ubaidillah gitu. Jadi ada yang menyebut Abdullah tapi yang benar Ubaidillah. Wa Abu Bakar kutila kadzalika ma akhihi Husain. Jadi ummuhu wa ummu akhihi al-madhkur qablahu Laila binti Mas'ud. Ini menarik teman-teman ya. Laila binti Mas'ud. Kayak pernah disebut oleh pernah disebut oleh Kiai Abdul Hanan. Siapa itu istrinya bernama Laila itu? Laili. Beliau nyebutnya Laili. Laila binti Mas'ud. Laila binti Mas'ud bin Khalid bin Malik bin Rabi'i bin Salma bin Jandal bin Nashhal bin Daram ibn Kilab bil Kilabi. Dari bangsa Kilab juga. Abu Bakar ini dan Abdullah dan Ubaidillah itu ibunya bernama Laila binti Mas'ud. Ya. Wa Yahya wa Aun ummuhuma Asma binti Umaysh dari Khuz'amiyah. Ini putra beliau Yahya wa Aun. Umar ibunya bernama Ummu Habib As-Saba Taglabiyah dari Bani Taglab. Ya, namanya Ummu Habib bintu Rabi'ah min Bani Taglab. Umar adalah kebar, karena nanti Sayyidina Ali itu punya anak dua bernama Umar semuanya. Jadi ini Umar yang dari istri dari Ummu Habib itu dari Bani Taglab. Umar adalah kebar. Wa Muhammad ini ibunya bernama Umamah bintu Abil As. Terus punya anak lagi namanya Muhammad Al-Asghar. Itu kutila ma'al Husin. Nah, kutila ma'al Husin. Jadi Muhammad Al-Asghar-nya meninggal saat berperang dengan Sayyidina Husin. Jadi ya Sayyidina Abbas, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ja'far, terus Sayyidina Ubaidillah, Sayyidina Abu Bakar, terus Sayyidina Muhammad Al-Asghar itu meninggalnya bersama dengan Sayyidina Husin di Karbala. Nah, haula'u khamsata asyar dzakaron kama dzakaro a'immatun nasab fi aglabir riwayatil muttafaqi 'alaiha. Jadi ini. Jadi ciri-cirinya Sayyidina ciri-cirinya siapa ini? Masya Allah, Sayyid Murtada Zabidi ketika menjelaskan nama putra-putra dalam sebuah ilmu nasab, menjelaskan sebuah nasab, menjelaskan ini yang disepakati itu blok disebutkan. Jadi
yang disepakati oleh semua ahli nasab ya yang 15 ini gitu. Berarti yang setelahnya itu ada nama-nama yang tidak disepakati oleh ahli nasab. Nah, gitu. Artinya ini mansub kepada Sayyidina Ali, tapi itu bukan gini. Jadi nama-nama yang sudah masyhur, yang sudah muttafaq di kalangan para ahli nasab itu 15 gitu ya. Ada yang nomor 16, nomor 18, dan nomor 19. Nah, itu tidak wairu muttafaq, hanya dalam satu orang yang menyebutkan gitu ya. Siapa itu? Al-Umari. Jadi Zad Al-Umari fi Musajjar Al-Ansab, dalam kitab Musajjar Al-Ansab, Al-Umari mengatakan Sayyidina Ali itu juga punya anak bernama Abdurrahman, terus Umar Al-Atraf dan Abbas Al-Asghar. Nah, ini tambahan dari satu ahli nasab yang bernama Al-Umari dalam kitab Al-Majdi Musajjar Al-Ansab. Jadi Al-Umari ini punya kitab namanya Al-Majdi, juga punya kitab namanya Musajjar Al-Ansab ya. Al-Umari itu siapa? Ali bin Abil Ghanaim Muhammad Al-Alawi Asyajari. Al-Umari ini keturunan dari Umar Al-Atraf ya. Nanti itu dijelaskan. Saya pernah baca, yang saya baca dalam kitab Al-Majdi karangan beliau. Jadi Al-Umari itu ya dari Umar Al-Atraf. Umar Al-Atraf bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Ali gitu ya. Nah, jadi yang 15 itu disepakati oleh hampir seluruh ahli nasab. Nah, yang 3 ini satu orang yang mengatakan, yaitu Al-Umari dalam kitab Musajjar Al-Ansab. Yang 3 orang itu ya, itu putra-putra daripada Sayyidina Ali. Jadi beliau kan punya anak 35 ya. Ini 18 sudah ya. 35, 18 yang disebut. Wa ammal banatu fathamani asyrata bintan. Adapun putranya Sayyidina Ali yang perempuan, putri perempuan atau putri-putrinya Sayyidina Ali itu ada 18. 1 Zainab Al-Kubra, kedua Ummu Kulsum. Nah, ummuhuma Fatimatuz Zahra alaihassalam. Jadi Zainab Al-Kubra, Ummu Kulsum, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husin, Sayyidina Al-Muhassin, 5 orang dari ibu Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Lalu Ummu Kulsum kana tahta Umar bin Khattab. Ummu Kulsum ini dinikahi oleh Sayyidina Umar Khattab. Wa tuwfiyat hiya wa ibnuha Zaid minhu fi yawmin wahid falam yudra ayyuhuma mata qabla al-akhar. Jadi Sayyidina Ummu Kulsum ini dan putranya yang bernama Zaid. Jadi Sayyidina Umar dengan menikahi Zainab ini, beliau punya anak satu yaitu Zaid. Nah, antara Zaid, jadi Sayyidina Umar menikah dengan Ummu Kulsum. Jadi Sayyidina Umar itu kan sudah khalifah kedua ya, dari khalifah kedua. Nah, khalifah kedua beliau sahabat Nabi, sahabatnya Sayyidina Ali ya, sahabatnya Rasul juga menjadi menantu dari Sayyidina Ali gitu. Berarti menantu cucu dari Rasulullah kan ya. Ya kan waktu itu kan ada hadis Nabi kan. Nabi kan bercerita bahwasanya kelak dari kiamat itu semua terputus kecuali sababi wa nasabi, begitu kata Rasulullah. Nah, hanya karena beliau ingin punya sebab hubungan sebab dengan Rasulullah, akhirnya beliau menikah dengan cucunya Rasulullah, yaitu Sayyidatina Ummu Kulsum. Beliau punya anak Zaid, tapi beliau ini Sayyidatina Ummu Kulsum sama Zaid ini meninggal satu hari yang sama. Masya Allah, tapi tidak diketahui mana yang lebih meninggal dulu. Cuman disebutkan, diriwayatkan meninggalnya barengan di hari yang sama. Apakah Zaid dulu yang meninggal ataukah Sayyidatina Ummu Kulsum dulu yang meninggal, itu wallahu alam, tidak disebutkan di sini. Artinya
Syekh Murtada Az-Zabidi itu tidak menjelaskan, tidak diketahui mana yang lebih dulu meninggal begitu ya. Dan ini juga diterangkan dalam kitab Al-Majidi. Dalam kitab Al-Majidi diterangkan gitu ya. Kalau tentang Sayyidina Umar bin Khattab itu menikah dan Ummu Kulthum itu juga di dalam kitab Al-Majidi ada, Al-Asili juga ada gitu. Juga di Syamsul Dhahirah juga ada gitu. Lalu yang ketiga Ruqayyah. Nah, Ruqayyah ini ummu akhiha Umar Al-Akbar. Siapa Umar Al-Akbar? Jadi Umar Al-Akbar itu ibunya adalah Ummu Habib ya. Jadi yang akhun syakik, jadi saudara saya seibu itu Ruqayyah sama Umar Al-Akbar. Ummul Hasan, lalu Ummul Hasan wasmuha Ramlah Al-Kubra. Ummuha Saqifiyah wa iya bintu Sa'ad bin Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Tsaqafiyah. Jadi dari Bani Tsaqafi, di Bani Tsaqafi. Jadi Ummul Hasan. Yang kelima Ummu Hani, Waramla As-Sughra, Maimunah, Zainab As-Sughra, Ummu Kulthum As-Sughra, Fatimah, Umamah, Khadijah, Ummul Khair, Ummu Salama, Ummu Ja'far, Jumanah. Nah, wa haula li ummahati aulad. Ummahati aulad itu ummul aulad itu maksudnya budak dari budak, anak dari budak gitu. Jadi anak dari budak melahirkan ini, tiga ini ummu haulad. Wa hunna thamani asyrata bintan ala aktsar riwayat al muttafaq alaiha. Dan 18 ini ya menurut mayoritas riwayat yang disepakati. Jadi berapa tadi? 18 ditambah 18 putranya Sayyidina Ali dan 18 putrinya Sayyidina Ali. Jadi apa? 36 dong ya. Jadi 36 di sini justru 36 ya. Tapi yang Sayyidina Ali itu kan dikatakan punya anak 35 ya. 35 sini disebutkan. 35, tapi ada yang mengatakan lebih kan gitu ya. Kemarin kita bahas Sayyidina Ali dari berbagai riwayat yang banyak itu dikatakan punya anak 35. Ada yang mengatakan lebih sedikit. Ada kurang dari 35. Tapi ada yang mengatakan lebih dari 35. Nah, buktinya kok dikatakan lebih 35? Sayyid Murtada Az-Zabidi mengatakan putra Sayyidina Ali yang masyhur 15, kan 15. Tetapi di sini ditambah dengan Abdurrahman, Umar, Latraf, Abbas Al-Asghar. Berarti ditambah 3, 18 dong. 18 berarti. 18 ditambah perempuannya. Perempuannya itu ada 18 orang. Thamani asyrata ada 18 orang. Nah. Berarti berapa? 18 ditambah 18 berapa, Kak? 36 ya? Betul, Kak? 16 88 16 bukan 32 Kak? Hah? 18 tambah 8 iya 36 ya. Saya matematikanya lemah teman-teman. Iya, berarti di sini 36 ya Mas. Justru ketika dikatakan aktsar riwayatnya 35 tetapi di sini Syekh Murtada Az-Zabidi menulisnya 36. Wa dzakara Ibnu Nasr Al-Bukhari wa Mus'ab Az-Zubairi wa ghairuhum min ulama'in nasab nahwan min hadil adad ila anna ba'dahum khalafa fi asma'il ba'di minhunna. Jadi banyak beda pendapat. Jadi hampir rata para ulama ahli nasab itu yang menjelaskan ya sama senada dengan hitungan ini, dengan jumlah ini. Tetapi mereka ada nama-nama yang tidak sama. Jadi hampir rata itu 36 orang yang disebut, tetapi nama-namanya beda-beda. Ada beda-beda gitu. Khalafa fi asma'il ba'di minhunna. Jadi sebagai nama dari keturunan anak dari dari anak-anak perempuan Sayyidina
Ali itu ada yang berbeda-beda. Nah teman-teman sekalian, insya Allah kita sambung lagi besok menjelaskan tentang siapa saja dari putra-putri atau dari putra-putra Sayyidina Ali yang berketurunan hingga saat ini. Nah insya Allah besok kita akan bahas lagi insya Allah. Jadi al-muqibuna min waladi amiril mu'minin Ali radhiyallahu anhu. Jadi nanti siapa saja dari putra-putra Sayyidina Ali yang punya keturunan hingga saat ini. Demikian kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.